Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 18 Mei 2026. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati jiwa raga kita di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka, membawa segala syukur dan pengharapan kita untuk mendengarkan firman-Nya yang membaharui kita hari ini. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 26. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Kami hendak membuka firman-Mu. Berkenan Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Membuka hati kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan menerima firman-Mu. Bukan sekedar sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai suara-Mu yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan hari ini, hidup kami diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berserah. Amin. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 26. Firman Tuhan, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu, pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Setia memberitakan Injil. Itulah tema kita saat ini. Saudara, bacaan kita hari ini membawa kita ke sebuah peristiwa yang luar biasa dalam sejarah gereja mula-mula. Para pengikut Kristus yang tersebar akibat penganiayaan tidak berhenti memberitakan Injil. Mereka justru membawa kabar baik kemanapun mereka pergi. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah kesetiaan dalam tekanan. Penganiayaan seharusnya membungkam mereka. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Mereka yang melarikan diri membawa serta nyala api Injil. Kesetiaan mereka tidak bergantung pada situasi yang nyaman, melainkan pada keyakinan bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudara, apakah kita masih setia bersaksi saat keadaan tidak mendukung?
Kedua, melampaui batas diri. Beberapa orang dari Siprus dan Kirene melangkah lebih jauh. Mereka memberitahukan Injil kepada orang Yunani, melampaui batas budaya dan kebiasaan yang selama ini ada. Tangan Tuhan menyertai mereka dan banyak orang bertobat. Kesetiaan memberitakan Injil seringkali menuntut kita keluar dari zona nyaman kita, melampaui batas-batas yang kita ciptakan sendiri. Ketiga, kekuatan komunitas yang dipimpin Roh. Ketika jemaat di Antiokhia bertumbuh, Barnabas diutus oleh gereja di Yerusalem. Barnabas kemudian mencari Paulus di Tarsus. Disinilah kita melihat bahwa pemberitaan Injil bukan hanya tanggung jawab perseorangan, melainkan karya bersama tubuh Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di Antiokhia inilah untuk pertama kalinya para murid disebut Kristen, orang-orang yang hidupnya mencerminkan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Kristen bukan sekadar label agama. Nama itu adalah panggilan hidup. Kita dipanggil menjadi Kristen yang setia, bukan hanya dalam nama, tetapi dalam perbuatan, perkataan, dan semangat memberitakan kasih Kristus kepada dunia di sekitar kita. Tantangan kita hari ini, saudara, kepada siapa di sekitar kita yang belum mengenal Kristus? Apakah kita sudah setia menjadi saksinya hari ini? Di rumah, di tempat kerja, pun di lingkungan kita, dan dalam lingkup pelayanan kita. Amin. Mari kita bersama-satu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami semangat. Bahwa dalam segala pergumulan dan kebutuhan kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia, dan juga di mana Engkau menempatkan kami. Kiranya dalam kasih-Mu, Engkau terus menyalakan semangat memberitakan Injil di tengah-tengah tantangan samad. Perkuatlah para hamba-hamba-Mu yang melayani dengan setia. Jauhkan mereka, jauhkan kami semua Tuhan dari keputusasaan dan keletihan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi sesama kami yang sedang menghadapi penganiayaan dan kesulitan karena iman mereka. Kuatkan mereka seperti Engkau menguatkan jemaat mula-mula. Jadikan mereka saksi yang teguh di tengah tekanan. Ya Tuhan, dengan sepenuh hati, kami datang membawa kehidupan kami, baik secara pribadi pun dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, Engkau menilik kami satu persatu. Bagi yang sedang bergumul dengan berbagai hal-hal dalam kehidupan, bergumul dengan sakit penyakit, kesulitan ekonomi, keretakan hubungan, Tuhan, Engkaulah yang akan menjamah dengan penuh kasih-Mu, sehingga dalam kasih-Mu semua dapat merasakan pemulihan. Tuhan, kami berdoa untuk diri kami masing-masing, agar kami tidak menyimpan Injil hanya untuk diri sendiri. Berikan kami keberanian dan kepekaan untuk menjadi saksi-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, pakailah kami sebagai alat-Mu yang hidup. Tuhan, kami serahkan perjuangan kami dalam tangan kasih-Mu. Perjuangan melalui pekerjaan kami, melalui pendidikan, bahkan juga dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup kami. Kami menyerahkan perjuangan anak-anak kami yang sedang menantikan hasil
dari tes untuk memasuki perguruan tinggi. Tuhan ada di atas pengharapan anak-anak kami. Kami serahkan anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dan semester. Dalam kasih Tuhan, semua persiapan mereka terberkati. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh pengharapan ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, dalam kasih Tuhan, Ia mengutus kita sekalian ke tengah-tengah kehidupan kita dan memberkati kita. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menikmati segala kehidupan kita di hari ini. Tuhan memberkati.